Ketika film dimulai, suasana tempat rest area yang tenang dan damai didatangi kelompok keagamaan, menyerukan ajakan positif untuk berdoa bersama di hari yang akan ditentukan. Di samping toko, terlihat Sadie, Riley, Liv, dan Levi sedang santai melepas penat setelah lelah melayani pria hidung belang. Beberapa menit kemudian datang pemimpin kelompok keagamaan bernama Theo, mengajak mereka hadir berdoa bersama untuk pembersihan dosa di malam agung. Bukannya mau atau menolak, mereka bercanda malah mengajaknya untuk kencan, dan Theo pergi menolaknya secara halus. Di malam hari, setelah Sadie selesai mandi, dia menemukan secarik brosur dengan gambar ibu yang memegang simbol beserta kedua anaknya. Di pagi harinya, setelah melayani tamu, tanpa sengaja dia melihat wanita bernama Remy sedang menangis. Sadie sadar wanita kemarin berada satu rombongan di mobil tersebut. Remy mengaku diusir dari kelompok tersebut dan bingung mau tinggal di mana. Secara bersamaan, Riley berada dalam toilet mendengar suara tetesan air yang ternyata malah menemukan seorang mayat pria. Rex selaku polisi setempat segera memeriksa namun belum mendapatkan bukti-bukti yang kuat siapa pelaku tindakan keji tersebut. Saat malamnya setelah kejadian itu mereka tidur satu kamar. Mami mereka yang bernama Nora saat itu mengecek anak buahnya dan melihat Remy di kamar tersebut. Hari demi hari mereka semakin akrab. Bahkan Remy tak segan menanyakan kesenangan apa yang mereka dapat di tempat ini. Sudah pasti semua itu demi uang. Saat Sadie di malam hari kedatangan tamu, Remy menunggunya di luar. Saat itu juga Nora memanggilnya. Disinilah Nora merayu untuk mengajaknya bergabung jika ingin masih tinggal di sini. Remy yang begitu lugu mau tidak mau termakan rayuan sang mami. Singkat cerita, di malam berikutnya untuk pertama kalinya Remy kedatangan aki-aki peot. Dengan beringas, aki-aki itu mulai menggerayanginya. Namun, Remy malah memitingnya di kue apem hingga pingsan, lalu menghabisinya. Tak berselang lama, para PSK itu memberi kejutan kepada Remy merayakan kehilangan atas keperawanannya di tangan aki-aki. Tempat yang berbeda, Levi juga sedang kencan dengan pria. Saat itu juga Levi mendapat perlakuan kasar. Merasa tidak dihormati, Levi langsung menghajarnya hingga almarhum. Hingga di pagi hari, Theo datang kembali mengajak Remy untuk pulang. Sang ayah sangat khawatir jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena Remy sendiri mewarisi sifat sang ibu yang bengis akan hal kemaksiatan. Dan Remy sendiri berjanji akan kembali pulang setelah semuanya selesai. Saat kejadian itu, Levi melaporkan apa yang terjadi kepada Sheriff Rex dan mencoba mengkaitkan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya. Namun, tidak terdapat bukti yang kuat untuk memprosesnya. Dengan kejujuran Levi yang mencoba mempertahankan diri dari serangan begundal, lalu Rex tidak memprosesnya secara hukum. Di pagi hari, seperti biasa, mereka mangkal untuk mencari pria hidung belang. Remy mendapat giliran yang pertama. Namun naas, tanpa sebab, Remy dengan kejam mengeksekusi secara brutal. Kemudian, Remy yang sedang bersih-bersih lupa memasukkan pisau ke dalam simbolnya. Hal ini diketahui Liv tanpa diberi jeda. Remy melakukan eksekusi berantai. Semenjak kejadian itu, mereka menjadi galau. Sadie yang notabene teman lesbian Liv berencana mengemasi barang-barang karena merasa tidak aman lagi. Sementara itu, Levi yang sedang santuy didatangi Remy. Karena Levi seorang biseksual, pada akhirnya merayu Remy hingga hal tak terduga terjadi. Tidak hanya itu juga, dia mendatangi Nora dan mengeksekusinya. Di tempat yang berbeda, Riley yang begitu sedih berusaha memeluknya dan melarang Sadie untuk pulang di malam hari. Saat kembali menuju kamar, semua kamar yang dilaluinya menjadi hening. Merasa ada yang janggal, Riley mendatangi kamar Levi. Namun sial, Remy berada di belakangnya. Tanpa sengaja, Sadie kembali menemukan sebuah brosur dibarengi dengan kedatangan Remy. Menyadari jika yang difoto itu Remy beserta ibunya yang sudah almarhum dan hanya mewarisi simbol untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Belum Sadie pergi, Remy mengajaknya untuk berdoa demi keselamatan bersama.
Dia berkata, Levi dan Rayleigh juga menunggunya di kamar. Setibanya di kamar, Sadie terkejut dan histeris dengan apa yang ia lihat. Lantas Sadie mencurigai semua ini adalah perbuatan Remy, dan apa yang berada di balik keindahan simbol merupakan pisau untuk menikam Sadie dan yang lainnya. Singkat cerita, Sheriff Lex datang ke TKP dan belum menyadari bahwa ini ulahnya. Remy meminta Rex untuk diantarkan pulang ke rumahnya. Saat itu juga rumahnya hening seperti tidak ada kehidupan, yang dimana semua anggota sekte ayahnya melakukan bunuh diri massal untuk pembersihan dosa. Remy yang merasa kecewa karena mereka tidak menunggunya pada ritual itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Pada intinya sih, semua kepercayaan melarang umatnya untuk bunuh diri atau membunuh orang. Dan setiap orang yang berbuat maksiat berhak hidup agar bisa bertobat kepada Sang Pencipta. Dan film pun selesai.